Salam semesta. 31 Mei 2018 pukul 1 siang kami melakukan sebuah perjalanan menuju desa Subaya Kintamani. Dalam perjalanan kami begitu banyak melihat rutinitas masyarakat menikmati manis galungan. Perjalanan kami mulai dari desa Batur dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju desa Sukawana untuk bersinggah makan dengan pemandangan pura puncak penulisan di depannya yang sangat megah. Setelah makan, kami langsung gas menuju desa Subaya yang nampaknya menunggu kedatangan kami untuk menikmati keindahan alamnya, beserta menjalin kebersamaan dengan penduduk di sana yang menurut cerita, orang-orang di sana ramah-ramah. Sebenarnya kami tidak tahu persis jalan menuju ke sana. Berkat bertanya, kami bisa sampai di desa Subaya. Dan ternyata, pelang itu hanyalah sudah memasuki wilayah Subaya, belum desanya. Dan desanya masih jauh, sekitar 15 menit dari pelang itu. Dan kami hanyalah bisa menikmati dalam sebuah perjalanan hingga tujuan dari perjalanan itu sampai menuju puncaknya. Tanpa kami sadari, ada sebuah laut yang membentang di depan kami, dan itu laut dari daerah Buleleng yang saya kira itu masih Danau Batur. Matahari semakin tenggelam, menanda senja akan tiba. Kami belum juga menemukan desa yang tersembunyi itu, desa Subaya. Akhirnya, telah sampai juga di desa Subaya, kurang lebih dalam 1,5 jam dari desa Batur. Begitu sulit dibayangkan suatu desa yang jauh dari keramaian masih bisa saya nikmati di era modern ini. Kami sudah ada janji akan bertemu dengan teman kami di sana. Masih bingung dengan alamatnya dan susah untuk menghubungi dia karena keterbatasan sinyal. Setelah bertanya-tanya, di tetangganya berhubung teman saya ini konon terkenal di desanya, kami menemukan rumah dan keluarganya yang menyambut kedatangan kami. Dengan penuh hangat, dengan penuh candaan khas dari mereka, kami sangat senang dengan keluarga di sana yang sangat cepat sekali akrab dengan kami. Setelah singgah, kami langsung menuju bukit untuk mendirikan tenda. Di sana berkemah dan diantar bersama pemuda di sana yang bernama Kadek dan Pak Sabar. Saya sangat takjub dengan sunset di dekat bukit, melihat pemandangan yang begitu asri ketika di sana. Arah langkah jalan kami mengarah ke bukit itu untuk melihat sisi keindahannya, ditemani sinar surya di sebelah kiri yang selalu menyinari pijakan perjalanan menuntun ke arah puncak. Dibayarkan sudah kami dalam pemandangan indah di desa Subaya ini, masyarakat yang ramah, serta sudut desa yang mengagumkan. Saya sangat bersyukur bisa ke tempat ini
memijakkan kaki di sini, lalu mengabadikan momen bersama kawan-kawan. Senyum dan tawa menyelimuti ketika sampai di puncak bukit. Walau tidak terlalu melelahkan, dalam setiap perjalanan akan membawa sebuah pengalaman yang tak pernah terlupakan. Dan pengalaman itu akan saya ceritakan untuk mereka yang akan mewarisi setiap sudut pandang untuk anak dan cucu kelak nanti. Selesai memasang tenda, saya dan Kadek harus balik ke desa. Konon katanya harus ada yang dibeli. Dan ternyata yang dibeli adalah air dewa. Yang menemani setiap tutur, canda, tawa kami bermalam di Bukit Subaya hingga berakhir esok. Keesokan harinya, kami bergegas untuk menikmati cahaya yang terbit diam-diam di ufuk timur dengan sedikit malu-malu. Ia memancarkan sinarnya di pagi hari, menandakan rutinitas manusia akan dimulai lagi untuk berdoa, bekerja, lalu menikmatinya dengan penuh harapan akan pada tujuannya masing-masing. Keindahan yang dipancarkan membuat kami betah berlama-lama menikmati segala keagungan semesta. Kami mengabadikan momen itu lewat foto-foto dan video dokumentasi. Meski alat kami seadanya, kami akan terus berkarya mempublikasikan keindahan alamnya. Tetapi kami tetap bersyukur dan rendah hati atas apa yang sudah diberikan, kesehatan, keselamatan dalam berpetualang, dan lain-lainnya yang sudah diberikan. Kesederhanaan menyelimuti dalam perjalanan kami, berkenalan dengan orang-orang sekitar, mencari tahu, dan mengikuti kegiatan-kegiatan di Desa Subaya bersama masyarakat di sana. Seusai dari bukit, kami melanjutkan perjalanan menuju mata air terjun yang lumayan cukup jauh dari desa. Karena medan yang sangat jauh dan curam, tidak memungkinkan untuk membawa sepeda motor karena berakibat bahaya jika memaksa. Kami melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki dari Desa Subaya menuju air terjun. Orang lokal dominan bekerja menjadi petani dan peternak di sini, mulai bertani cengkeh, durian yang dihasilkan dari alam. Yang berternak kebanyakan berternak sapi, ayam, dan babi. Kami diajak singgah oleh temannya Kadek, yaitu Komang, di rumah kerabat keluarga yang sangat ramah. Mulai dibuatkan minuman dari kelapa, bermain gangsing, dan bertawa-tawa, senang-senang di sana. Banyak hal kecil yang saya jumpai di sana, bahwa berbagi sesama itu indah, apalagi bisa berbagi dengan binatang dan tumbuhan. Saya teringat ketika anak-anak waktu bermain mainan tradisional yang kini permainan itu dirampas oleh permainan ponsel. Sudah banyak permainan itu menghilang di zaman modern ini. Bahkan di desa saya sudah minim yang memainkan permainan itu, permainan
tradisional. Seiring kaki melangkah, banyak tumbuh-tumbuhan yang saya lihat. Namun, tumbuh-tumbuhan itu asing bagi saya. Belum pernah melihatnya dan berusaha ingin mencari tahu bersama Komang yang menemani perjalanan kami. Tak sangka kami sudah sampai pada tujuan air terjun dan bergegas lari untuk segera meluncur, membasuh setiap lelah kaki ini melangkah. Pada sebuah perjumpaan, pasti ada sebuah perpisahan. Kami bangga bisa berkenalan dengan mereka yang sudah menemani setiap arah langkah kami berpijak di Desa Subaya. Terima kasih kami ucapkan keluarga Pak Sabar, Kadek, Komang, Wayan, dan anak-anak masyarakat Desa Subaya. Kami bersenang-senang di sana, bermain air sampai kedinginan. Tapi semangat kami tetaplah membara untuk mengelana setiap sudut keindahan semesta. Seusai di sana, kami berpulang untuk kembali ke pelukan keluarga di rumah yang sudah menanti kedatangan kami. Sekian kisah perjalanan saya dalam catatan Kelana. Salam semesta.